Pemirsa, di tengah bersih-bersih Kementerian Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Nah, kasus pergerakan uang dengan nilai fantastis tersebut kini telah disampaikan ke PPATK, Menteri Keuangan, dan juga institusi terkait lainnya agar ditelusuri. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan di tubuh Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun rupiah. Transaksi mencurigakan ini merupakan akumulasi dari sejumlah transaksi yang dilakukan pada rentang 2009 hingga 2023. Tahun 2009 sampai 2023 ada 160 laporan lebih, 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasinya. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Menurut Mahfud, kadangkala respon terhadap laporan transaksi mencurigakan ini baru dijalankan apabila kasus sudah menjadi besar, bahkan menjadi perhatian publik. Seperti halnya kasus bekas pejabat di Direktorat Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang baru terungkap akibat kasus penganiayaan putranya, Mario Dandi, terhadap David Ozora. Menko Polhukam juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kini tengah bersih-bersih di tubuh kementeriannya. Mahfud mengatakan tumpukan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan terjadi lantaran sistem yang belum terbentuk dengan baik. Dan saat itu, Kementerian Keuangan belum dibawa ke kepemimpinan Sri Mulyani. Saya sangat hormat dan salut pada Sri Mulyani yang begitu hebat untuk membersihkan itu sudah lama. Mengambil tindakan-tindakan cepat, tapi menumpuk sebanyak itu karena bukan Sri Mulyani, itu ganti menteri udah 4 kali kan. Saya kira kita harus membantu dan Sri Mulyani sedang menyelesaikan itu, dan kita tidak bisa menyembunyikan apapun kepada masyarakat sekarang. Tidak tahu dari saya, tahu dari orang. Sebagai Ketua Tim Menggerak Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud mengatakan tidak ada yang bisa disembunyikan karena sudah pasti akan segera diketahui. Dan terkait kasus pergerakan uang dengan nilai fantastis para pegawai Kementerian Keuangan ini, pihaknya telah menyampaikan ke PPATK, Menteri Keuangan, dan institusi lainnya untuk ditelusuri. Adi Nurwidya, Sleman, Yogyakarta. Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan Koordinator ICW, Pak Agus Sunaryanto. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mbak Evan. Pak Agus, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan data yang menghentakkan kita semua. Ada dugaan transaksi mencurigakan nilainya 300 triliun rupiah dari 160 laporan yang diduga melibatkan 460 orang di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini laporannya sejak tahun 2009, karena tidak direspons makanya akhirnya menumpuk. Pak Agus, pertanyaannya, sebenarnya lembaga mana menurut Anda yang seharusnya segera menindaklanjuti laporan seperti ini? Apakah internal, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal, atau APH, termasuk KPK? Ya, seingat saya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, memang PPATK ketika melakukan laporan hasil analisis, itu biasanya akan disampaikan ke lembaga-lembaga yang berwenang, khususnya penegak hukum, ya, tidak langsung ke aparatur internal, pengawas internal. Jadi disampaikan kepada KPK, kepolisian, kejaksaan, BNN, dan lain-lain. Setelah mereka perdalam masing-masing penegak hukum, baru kemudian disampaikan ke pengawas internal. Nah, menurut saya memang harus dipisahkan apakah ada pidananya atau hanya sifatnya administratif. Jadi kalau memang ada pidananya, menurut saya memang harus diselesaikan saja secara pidana, misalnya lewat lewat KPK atau kejaksaan dan kepolisian. Nah, nanti kalau kemudian ada sanksi administratif, biasanya nanti aparat penegak hukum juga akan menyampaikan kepada pengawas internal. Nah, sejauh ini menurut saya karena ini sudah terjadi sejak tahun 2009, ya, seharusnya itu sudah disampaikan juga oleh PPATK atau penegak hukum ke
Kementerian Keuangan, karena ini bukan hanya terjadi di tahun 2023, itu poinnya di situ. Nah, cuma yang saya agak surprise tadi ketika saya mendengar konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sepertinya belum ada informasi soal temuan tersebut ya. Nah, saya tidak tahu Jenderal apakah Kementerian ini Keuangan mengatakan belum memang ada informasi belum soal 300 triliun atau rupiah. sudah disampaikan kemudian tidak ada penelusuran. Ini kan banyak ininya ya. Tapi Ya, Pak halo, Agus, Mbak. bagaimana bisa Inspektorat Jenderal mengatakan belum tahu ada informasi seperti ini? Menurut Anda bukankah harusnya pengawasan internal ini bisa menjadi semacam radar awal untuk lebih dulu, lebih dini mengendus kasus seperti ini? Nah, justru itu yang jadi pertanyaan publik kan, karena justru pihak eksternal yang dalam hal ini Menko Polhukam yang menyampaikan bahwa itu bahkan sudah terjadi sejak tahun 2009 gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari berbagai kasus yang terjadi atau berbagai peristiwa lah yang terjadi belakangan ini, misalnya seperti Pak Rafael, kemudian Madi yang di Mataram itu kan semua dari luar nih, bukan dari inisiatif dari dalam. Jadi menurut saya memang ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di Kementerian Keuangan, karena seharusnya ketika kemarin muncul kasus Rafael pertama, mereka langsung berupaya melakukan upaya pembenahan, menelusuri semua kasus-kasus yang ada karena aparaturnya juga cukup, kemudian langsung saja mempublikasikan memang banyak persoalan yang terjadi sekarang dan kami sedang melakukan upaya pembenahan dengan menelusuri berbagai orang yang diduga punya harta yang tidak wajar. Nah, kalau sudah melakukan seperti itu, menurut saya guncangannya mungkin atau turbulensinya tidak akan semakin besar gitu. Kalau ini kan hari per hari itu turbulensinya justru semakin tinggi gitu ya, dari kasus Pak Rafael, kemudian kasus Pak Darmadi, kemudian ini muncul lagi yang luar biasa, angkanya sampai 300 triliun gitu. Pak Agus, apakah memang proses hukum dengan kasus seperti ini memang memakan waktu yang sedemikian lama sehingga akhirnya belum ditindaklanjuti, atau justru sebaliknya? Karena ada pihak yang mengatakan bahwa justru kalau data transaksi itu merupakan bukti yang sudah matang. Pak Agus. Ya, memang untuk menemukan hal seperti ini tidak mudah ya. Kalau dugaan saya memang tidak mudah, karena kalau hanya berbasis pada data LHKPN kan perlu ada yang diverifikasi, harus ada yang diklarifikasi. Misalnya dia mencantumkan aset bangunan di mana, kan itu harus dicek gitu ya. Harus dicek benar atau tidak kepemilikannya atas nama yang bersangkutan atau tidak, kemudian ada peningkatan jumlah nggak, maksudnya jumlah nilainya. Misalnya dulu waktu pembelian misalnya harganya 1 juta per meter, sekarang sudah 50 juta, kan otomatis itu akan berpengaruh pada nilai asetnya. Nah, setelah itu baru nanti akan ditelusuri lagi apakah ada laporan-laporan lain. Nah, perolehannya bagaimana? Banyak kasus misalnya pejabat-pejabat publik itu yang menyatakan bahwa mereka dapat aset tanah dan bangunan dari hibah, tapi seringkali hibahnya tidak disertai dengan akta misalnya, atau akta notaris misalnya. Nah, ini kan yang harus ditelusuri, dia apakah jatuh dari langit aset hibah tersebut. Nah, ini menurut saya juga jadi pertanyaan, dan untuk menelusuri itu tentu tidak mudah. Tapi belakangan ini dalam kasus-kasus yang terjadi kan memang banyak modus yang mengatasnamakan supir, mengatasnamakan satpam dan lain-lain. Nah, ini jadi tantangan tersendiri, dan saya harap sih baik pengawas internal ataupun penegak hukum bisa saling bekerja sama, tidak bekerja sendiri-sendiri, dan yang paling penting tidak saling menutup-nutupi gitu menurut saya. Iya Pak Agus, jadi karena ini momentumnya sudah sampai seluas ini begitu ya, ini seperti efek domino. Dengan momentum seperti ini menurut Anda Pak Agus, seharusnya APH termasuk KPK speed up kah, menambah kecepatan, dasarnya masuk dari data PPATK, bukan lagi melalui informasi mentah yang belum bisa ditemukan unsur pidana korupsinya? Ya memang speed up sudah pasti harus, kalau perlu penambahan resources ya, sumber daya manusia untuk melihat itu. Dan sekali lagi kasus Kemenkyu ini menurut saya ya cuma puncak gunung es saja, karena di kementerian dan lembaga lain menurut saya juga ada gitu ya, termasuk di daerah, di pemerintah daerah, karena kemarin
beberapa jaringan kami di daerah juga sempat bertanya, ada misalnya kepala dinas yang misalnya jumlah kekayaannya kok tidak wajar gitu. Nah, ini kan akan banyak sekali. Nah, menurut saya memang sekali lagi selain dari upaya penegakan hukum, regulasi atau sistem di internal pemerintah daerah, kementerian lembaga harus diperkuat, termasuk juga struktur hukumnya. Karena Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang mengatur soal LHKPN itu juga sanksinya tidak cukup kuat, hanya memberikan sanksi administratif dan seringkali sanksi administratifnya paling cuma dimutasi atau demosi, padahal yang kita ingin tunggu misalnya kayak pemecatan yang seperti Pak Rafael ini. Perlu lagi kaji untuk juga LHKPN, itu juga satu poin. Tapi kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjut dari temuan transaksi mencurigakan dengan nilai fantastis ini, 300 triliun rupiah. Terima kasih banyak Koordinator ICW Pak Agus Sunaryanto.